harus menangis. Nanti ketika dia minta lagi, menangis dia. Karena kalau nangis dikasih, kalau nggak nangis nggak dikasih. Kalau kita kaitkan dengan ajaran Islam, suatu ketika terjadi seorang sahabat menitipkan satu baki kurma. Tanpa diketahui Rasulullah, satu butir kurma itu dimakan oleh siapa? Cucu beliau. Apa yang terjadi? Begitu Rasul tahu, Rasul memasukkan jarinya, mengambil kurma yang berada di dalam mulut. Anak itu menangis cucunya. Rasul biarkan. Apa kata Rasul? Bukan hak kita. Ini bukan hak kita, tidak boleh dimakan. Rasul membiarkan anak itu menangis. Ada tarbiyah di situ. Nggak boleh ngambil punya orang lain dalam kondisi apapun. Itu tarbiyah yang diajarkan Rasulullah. Padahal pada saat itu, ketika sahabat tahu pun, apakah sahabat akan marah kepada Rasulullah? Saya yakin tidak. Tidak akan marah sahabat pada saat itu pada Rasulullah. Tapi Rasul melakukan itu. Nah, ini kita nggak sadar. Nah, ketika hal itu kita lakukan terus-menerus, semakin kuat rekaman otak bawah sadarnya. Saya yakin ketika kita memperlakukan anak seperti itu, umur 6 tahun akan mulai terjadi pembangkangan terhadap anak. Tetapi terkadang orang tua selalu mengalah, memahami, oh dia masih kecil. Itu kita nggak sadar di situ. Itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya Islam tidak mengajarkan untuk memanjakan anak, tetapi mengajarkan disiplin kepada anak. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau anak menangis, biarkan. Ketika dia minta sesuatu yang belum pantas untuk dia. Sederhananya kan begini. Ketika anak kita minta pisau, apakah langsung kita berikan? Kita tahu dia masih kecil, otak kita sudah langsung berpikir, oh nanti kamu luka dan lain sebagainya. Karena kita sudah tahu dampaknya langsung. Tapi untuk hal yang sederhana yang kadang kita nggak tahu, kita selalu memberikan pemaafan tanpa kita sadar. Kasus ini banyak sekali terjadi. Jadi yang harus kita tanamkan adalah ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, itu salah, katakan salah. Jangan dibela dulu. Jangan dibela. Biarkan. Kalau anak harus menangis, nggak ada masalah. Berapa jam anak bisa menangis? Paling lama setengah jam. Setengah jam, otaknya pun lelah, capek, paling dia tertidur. Setelah itu apa yang terjadi? Otak bawah sadar merekam. Oh itu nggak bagus untuk saya. Saya nangis kok dibiarkan. Terus otaknya berproses, oh ini salah. Nanti untuk kedepannya dia tidak melakukan itu. Nah, ini rutinitas itu harus terus menerus supaya terekam betul di otak bawah sadar. Karena nanti ketika dia berumur 6 tahun, mulai itu otak bawah sadarnya akan mengeluarkan satu-satu. Kenapa anak kita berbicara kotor? Siapa yang mengajarkan dia? Ketika saya tanya ke orang tua, nggak ada orang tua yang mengajarkan itu. Dari mana dia dapat? Bisa jadi orang tuanya pernah mengatakan itu ketika dia umur 2 tahun terekam di otak bawah sadar. Atau ketika kita ajak main keluar mendengar orang lain berbicara kotor, terekam di otak bawah sadar tanpa ada pencegahan pada saat itu. Karena kita tidak bisa mengontrol ucapan orang lain. Makanya begitu kita mendengar ada orang mengatakan hal yang tidak baik di depan anak kita, langsung katakan kepada mereka, nah, nggak betul yang diucapkan orang itu. Biar otaknya itu gak ada penyeimbang dia. Jadi dua sisi itu di rekaman otaknya tersimpan. Katakanlah begini, ketika orang mengatakan anjing, kita kata oh, itu nggak bagus nah. Jadi anjing pun terekam di otak bawah sadar, kata-kata penyeimbangnya itu tidak bagus terekam juga di otak bawah sadar. Itu tanpa kita sadari. Akhirnya kalau kita kaitkan, kenapa zaman Rasulullah itu ketika anak lahir diberikan ibu asuh, tidak dirawat oleh ibu kandung? Kan diberikan ibu inang 2 tahun pendidikan itu. Untuk apa? Dijauhkan dia dari lingkungan masyarakat. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan hal-hal yang positif, tidak mendapatkan hal negatif. Nah ini yang harus dipahami oleh orang tua. Jadi munculnya kenakalan remaja atau perubahan moral di kalangan generasi muda yang begitu drastis karena pola asuh yang tidak tepat, pola asuh yang salah. Orang tua terlalu memberikan pemaafan kepada anak.
Itu yang harus kita, doktrin ini yang harus kita rubah. Anak menangis biarkan saja. Itu biarkan saja. Nggak perlu begitu anak menangis langsung kita gendong, kita bawa ke warung. Itu pendidikan yang salah. Begitu anak menangis langsung kita bukakan HP, kita carikan game. Itu pendidikan yang salah. Bahkan penelitian mengatakan anak di bawah 5 tahun tidak boleh memegang HP dalam satu waktu selama 30 menit. Maksimal 30 menit boleh pada depan pemegang HP, setelah itu nggak boleh, ambil. Semua yang dia lihat di HP itu terekam di otak bawah sadar dia. Contoh kasus begini, ketika saya memberikan pelatihan di TKA Rahma di Garut, itu ada seorang ibu bercerita, anaknya baru umur 5 tahun, TK. Dia minta dibelikan baju bikini, baju seksi. Orang tuanya kaget. Siapa yang ngajari kamu, nak? Dia tunjukkan HP. Karena yang terekam di otak bawah sadarnya adalah perempuan-perempuan yang pakai bikini itu bahagia, senang-senang, dia ketawa-ketawa. Itu yang terekam di otak bawah sadar dia tanpa disadari. Anak itu kan belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi pola asuh ini sangat penting di dalam membentuk fondasi anak keturunan kita. Jadi jangan diabai, jangan lagi pernah berpikir, oh dia masih kecil, jangan. Justru masih kecil itu fondasi utama. Artinya apa? Berikan dia goresan-goresan yang positif, yang baik. Artinya apa? Kata-kata yang baik, contoh yang baik, teladan yang baik. Nah, itu harus kita tanamkan. Artinya apa? Ketika kita berada di antara mereka, ucapan kita pun harus dijaga. Dia tidak tahu, tapi dia mendengar. Dia mungkin tidak berkomentar, tapi dia mendengar semua. Dia simpan di otak bawah sadar dia. Itu tanpa kita sadari. Itu hal yang sederhana, tapi mempunyai dampak pengaruh yang sangat besar. Karena pada prinsipnya begini, anak ketika terlalu banyak dibela, pasti dia akan menjadi anak yang manja. Ketika dia menjadi anak yang manja, dia akan menjadi anak yang membangkang. Dan saya itu yakin pasti dia akan melawan orang tuanya. Dan pada saat itu orang tua, kita semakin tua, apa yang bisa kita perbuat? Fisik kita semakin lemah, daya pikir kita pun semakin lemah. Nah, itu sebenarnya investasi yang harus kita tanamkan kepada generasi, pada anak keturunan kita. Ini harus kita sadarkan betul. Karena Islam pun mengajarkan hal yang demikian. Islam Rasul sangat tegas dalam memberikan pendidikan. Dalam arti ketika anak salah, katakan salah. Makanya apalagi begini, ketika anak itu sudah mempunyai adik atau kakak, kebanyakan orang tua itu selalu membela adiknya. Ketika terjadi keributan di antara keduanya, selalu adiknya yang mendapat pembenaran, padahal kadang-kadang adiknya salah. Tanpa disadari, si kakak ini kecewa dan sakit hati, mulai tertanam di otaknya tentang orang tuanya. Itu ketika dia makin besar, mungkin dia akan abai sama orang tuanya. Akan masa bodoh terhadap ketika orang tua berkeluh kesah, ketika orang tua punya penderitaan dan lain sebagainya. Anak yang kedua terlalu banyak dimanja dan dibela, pada akhirnya dia pun akan acuh terhadap orang tuanya, masa bodoh, tidak ada perhatian. Nah, apa solusi yang harus kita berikan ketika anak kita berkelahi? Dudukkan dia bersama di depan kita, berikan dia kesempatan untuk berbicara dua-duanya. Berikan kepada kakaknya apa masalahnya, berikan kepada adiknya apa masalahnya, biarkan dia berbicara, jangan dipotong. Nah, ketika dia berbicara, kita kan sudah tahu sebenarnya siapa yang salah di situ. Kalau memang adiknya salah, katakan adiknya salah. Tertanam di otaknya, oh iya, ayah saya tidak pilih kasih, ibu saya tidak pilih kasih. Tapi kalau kakaknya yang salah, katakan. Nah, setelah itu biasakan dia untuk meminta maaf satu sama lain. Ketika dia sudah meminta maaf satu sama lain, orang tua pun harus minta maaf kepada keduanya. Secara psikologi setelah itu untuk menyatukan batin di antara keduanya, rangkul keduanya. Itu ada sentuhan psikologis. Nah, itu Islam pun mengajarkan itu. Gitu.
Terkadang kita tidak sadar di situ. Kita tidak sadar, tidak tahu permasalahan yang ada, langsung emosi, marah-marah, sudah. Tanpa kita berikan solusi, tanpa kita berikan penyesalan. Karena biasanya anak-anak yang sejak kecil selalu diajak berdiskusi, selalu disalahkan kalau itu salah, dibenarkan itu benar, dia akan menjadi anak yang kuat dan tegar. Dan dia mampu menyelesaikan problem-problem ketika dia beranjak dewasa. Tapi kalau anak yang selalu dibela, biasanya dia tidak mampu menyelesaikan masalah dan dia sibuk menyalahkan orang lain. Selalu orang lain yang salah. Yang paling fatal lagi, dia menyalahkan kedua orang tuanya. Nah, itu banyak kasus yang seperti itu yang terjadi. Karena siapa? Sebenarnya kita harus feedback ke dalam diri kita masing-masing. Oh, dulu mungkin saya salah. Kenapa dia seperti ini? Nah, ini hal yang paling fatal. Dan yang paling fatal yang menghancurkan otak generasimu adalah gadget, HP. Biasanya ibu-ibu ketika anaknya menangis, apa yang diberikan? HP. Nggak sadar itu. Sadar ataupun tidak sadar, ibu yang mengajarkan anak. Nggak boleh. Kalau saya itu, anak saya SMA baru punya HP. Malam HP itu saya kumpulin semua. Nggak boleh sama saya itu. Tidak ada HP pribadi untuk mereka. Memang satu-satu saya kasih semua, tapi tidak ada HP pribadi. Saya bilang jam 9 HP kumpulin. Main game boleh. Saya punya batasan 30 menit boleh main game. Setelah itu kamu kumpulkan di laci. Itu mereka terbentuk, terbiasa. Kadang-kadang ketika sedang ini ada hal-hal dia tawar-menawar dengan kita. Ya tambahlah 15 menit yang buat 5 menit ya, mabar nih ya, kata dia. Enggak apa-apa. Kita izinkan, tapi kita berikan kepercayaan. Dia minta 15 menit, begitu 15 menit tidak toleransi. Itu mengajarkan apa? Disiplin. Jadi supaya apa? Ketika dia mengucapkan sesuatu, dia harus bisa mempertanggungjawabkannya. Tapi ketika dia mengatakan 15 menit, anak kan pasti mencari celah di situ. Oh, ayah saya ambil tidak nih, ibu saya ngambil tidak nih. Pasti begitu dia. Ketika 15 menit kita tidak ambil, nilai otaknya merekam. Artinya apa otaknya? Ibu dan bapak saya bisa ditipu. Itu sadar nggak sadar. Mulai nanti dia perlakukan itu. Pulang sekolah dibilang dia belajar kelompok, padahal tidak. Macam-macam tuh. Karena apa? Pemahaman yang selalu kita berikan kepada mereka. Ini hal yang sederhana. Makanya dibiasakan, anak 30 menit, coba perhatikan. Bapak-bapak, ibu pernah merasakan nggak ketika anak main HP, HP-nya kita ambil, reaksi mereka itu apa? Kita jajan. Ada nggak reaksi mereka? Ya nggak apa-apa lah, ayo ambil aja. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak, nangis, ngambek, dan lain sebagainya. Ketika sudah seperti itu, orang tua tak berdaya, adalah berikan saja. Biasanya begitu. Itu pendidikan yang salah. Sadar ataupun tidak sadar, kita sedang menghancurkan dia sebenarnya. Kalau sudah kita punya kesepakatan tidak ambil, nangis, biarkan dia nangis. Nggak ada masalah untuk anak menangis itu. Daripada nanti bapak dan ibu yang harus menangis ketika dia dewasa. Lebih baik dia kecil menangis daripada kita yang harus menangis ketika kita sudah beranjak tua. Paling berapa menit anak kita menangis? Paling 15 menit. Ada teman yang datang, mungkin dia main lagi nanti. Dan jangan sekali-sekali begitu nangis dikasih jajan. Biarkan dia tuntaskan nangisnya dulu. Jangan sampai di otak itu terekam, begitu nangis dapat coklat, dapat es krim. Nanti ketika dia ingin es krim harus nangis dia, cari masalah dia. Itu pasti loh, saya yakin itu gitu. Ritmenya dia pelajari, dia sedang mengamati pola-pola yang dilakukan orang tuanya itu kita nggak sadar di situ. Nah ini sebenarnya nampaknya sepele, tapi ini fatal ketika mereka beranjak dewasa. Makanya kita harus tegas, nangis biarkan dia menangis. Kalau saya ketika sekolah anak saya itu ayah kasih uang 5.000 ini harus sisa. Kan saya mengajarkan dia sebenarnya 5.000 ini harus sisa.
Kalau kamu tidak sisa, kamu harus jelaskan sama ayah untuk apa uang itu. Nanti kalau 5.000 dia jelaskan, oh tadi sekolah beli ini, nggak ada masalah. Karena saya ada mengajarkan tanggung jawab dengan apa yang diberikan. Itu yang kita harus begitu. Jangan kita kasih 10.000 sudah biarkan saja. Jangan. Kasih pembatasan dia. Nah, kamu hanya boleh jajan satu hari 5.000. Sampai nanti di otaknya berpikir, udah berapa ya saya jajan? Nanti kalau sudah 5.000 udah habis, nggak boleh minta lagi. Sampai seperti itu otaknya. Jadi dia punya batasan, punya tanggung jawab. Tapi kalau tidak, sudah minta 5.000, nangis, dikasih lagi 5.000 lagi. Nanti nangis lagi, dikasih lagi. Anak sekarang itu pintar, Bu, Pak. Ada saya perhatikan begini, ketika saya bertamu, saya sedang ngobrol dengan ayah ibunya, datang anaknya, minta uang. Minta uang dapat. Ada orang lain kan? Sama ibu bapaknya langsung dikasih. Terekam di otaknya, oh iya ya, kalau kita minta uang itu di depan orang. Kenapa di depan orang dikasih? Terekam. Nanti kebiasaan itu dia melakukan itu. Itu etika yang sangat tidak bagus. Sepenting apapun kebutuhan mereka pada saat itu, ketika dia meminta di depan orang, katakan tidak. Katakan tidak. Nanti dijelaskan, nah nggak boleh minta sesuatu di depan orang. Ada situ ada dua kemungkinan sebenarnya. Ketika anak minta di depan orang, ketika ibu itu memberikan, bisa jadi si tamu itu yang memberikan karena kasihan. Dua-duanya itu nggak bagus. Kalau saya mengatakan pada saat itu ketika saya bertemu, ibu jangan berikan. Nanti anak itu kebiasaan, dia akan melakukan itu. Itu nggak sadar, karena ibu itu nggak berikan. Karena itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam nggak mengajarkan begitu juga. Kita sedang mengajarkan apa di situ? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kamu punya sama ibu, minta sama ibu, jangan di depan orang. Nggak bagus itu, nak. Nah, itu harus kita tanamkan itu. Feedback seperti itu kepada anak. Jadi kasihan kepada anak yang tidak pada tempatnya sebenarnya itu sedang menjerumuskan mereka. Kita nggak sadar. Nanti setelah itu ketika anaknya sudah melakukan hal negatif, baru kita berkata, oh dia kurang ajar dan lain sebagainya. Mungkin dia seperti itu, pondasinya kita yang memberikan. Berbeda halnya kalau pondasi itu sudah kita kuatkan, mungkin dia dapat di luar, yang di luar pantauan kita, di luar kendali kita. Karena anak itu kan amanah yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Orang tua mereka siapa? Banyak. Di dalam rumah mungkin kita. Begitu dia ke sekolah, ada guru. Begitu dia bermain, ada masyarakat di situ. Makanya pondasi utamanya itu rumah. Ini rumah ini yang harus menjadi tempat mereka nyaman, tempat mereka berkeluh kesah. Sebenarnya sederhana. Anak sekarang itu lebih suka curhat di mana? Status. Ada masalah di rumah, mulai di status atau ke orang lain. Tapi dia sulit untuk bercerita kepada kedua orang tuanya. Kenapa begitu? Kenapa anak kadang tidak mau bercerita sama orang tuanya? Kenapa? Pak Besar kenapa? Takut dimarahin, Pak. Takut dimarahi. Terus apa lagi? Karena orang tuanya belum menjadi teman anak. Intinya kita tidak pernah mengajak ngobrol mereka ketika mereka sejak kecil. Makanya anak-anak segini ini orang tua sering ngajak ngobrol. Ketika kita sering ngajak ngobrol, ketika dia punya masalah, pasti orang tuanya itu dicari, nggak orang lain. Hal yang sederhana. Contoh kasus begini, anaknya pulang sekolah. Sebenarnya ketika anak pulang sekolah itu kita sambut, kita tanya gimana anak di sekolahnya. Jangan tanya pelajaran, jangan. Kalau saya mengatakan itu haram. Jangan tanya nilai, kenapa itu haram. Biasanya ketika dia nilainya jelek, dia punya ketakutan. Ketika kita desak, berbohong dia. Jangan pernah tanya itu, saya nggak pernah menanya. Anak saya mau dapat nilai berapa pun saya nggak peduli. Tapi yang saya tanyakan, gimana temannya di sana? Gimana mainnya, Pak? Enak nggak mainnya? Itu yang saya tanyakan selalu. Saya kan bertanya nilai. Anak saya kelas 1, kelas 2 rapotnya merah. Merah rapotnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 merah rapotnya. Bahasa Indonesia merah, matematika merah. Agama pun merah.
Saya nggak peduli, dia belum cukup umur untuk itu. Tapi begitu kelas 4 baru dia ranking 1 langsung, tiba-tiba dia 1. Kelas 4, kelas 5 sampai di SMA. Anak saya kelas 2 baru bisa baca. Kelas 2, kelas 1 saya biasa saja, penting karena buat saya pada itu dia main. Paling penting anak untuk mengasah otaknya itu main. Jangan diajarkan untuk membaca, jangan diajarkan yang eksak itu jangan. Karena pada masanya nanti dia akan tumbuh itu. Berbeda dengan kadang orang tua itu anaknya dipaksa harus bisa baca, dipaksa itu nggak betul sebenarnya mendidik itu. Itu proses aja biarkan dulu. Tapi bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain sangat penting. Itu sangat penting. Kalau dia sudah nyaman seperti itu, pasti dia akan cerita apapun. Hal yang buruk pun dia pasti akan cerita sama orang tuanya. Saya pada saat itu anak saya waktu kelas 3 SD pulang, dia lari-lari, dia teriak-teriak, ayah aku dapat nilai merah. Bangga dia. Saya juga bilang, bagus nak, bagus. Saya bilang bagus, nggak apa-apa. Bagus, nggak apa-apa merah. Bagus, saya bilang kenapa kamu berwarna. Saya bilang gitu ke anak saya pada saat itu. Karena kalau saya marahi, yang ada down dia. Karena dia belum paham, belum ngerti dia. Dia masih bermain pada saat itu. Ini yang harus kita pahami nih para orang tua. Sadar ataupun tidak sadar, fondasi itu. Itulah kita pulang sekolah, kita tanya, ada satu kebahagiaan tersendiri sebenarnya di anak yang tidak diungkapkan. Tapi ingat, begitu dia pulang sekolah itu jangan dibantu bukakan sepatu, dibantu bukakan baju, jangan. Kita hanya instruksikan, nah sepatunya buka ya, letakkan pada tempatnya. Bajunya buka ya, letakkan pada tempatnya. Itu dulu yang harus kita tanamkan. Mengajarkan disiplin. Jangan begitu pulang sekolah, langsung ibunya sepatunya dibukakan, bajunya dibukakan, tasnya dibukakan. Saya yakin begitu nggak ada ibunya dilempar-lempar semua itu. Tasnya dilempar, sepatu dilempar, baju dilempar, jadi tempatkan digantung ya. Karena di otaknya ini urusan ibu saya yang atur, yang bersihkan, bukan saya. Itu terekam itu. Makanya begitu dia dewasa, saya yakin berantakan dia, nggak rapi dia, karena nggak tertanam. Tapi kalau dari kecil sudah terbiasa seperti itu, dewasa begitu pulang sekolah yang dicari siapa? Orang tuanya. Ini kan hal yang sederhana. Ya anak sekarang bangun tidur, begitu bangun tidur yang dicari apa? Apa yang dicari? HP pak, yang dicari keluar. Begitu bangun tidur, bukannya dia langsung kamar mandi dulu, enggak, HP dulu dia buka, karena bisa 15 menit, 20 menit dengan HP. Itu kan sudah terekam di otaknya. Makanya nih, kita para orang tua, jangan membiarkan HP anaknya itu masuk kamar. Namanya kita tahu nanti malam dia bangun ngapain. Saya punya aturan tersendiri dan sepakat dengan istri, HP tidak boleh masuk kamar, HP hanya boleh masuk ke ruangan saya. Nggak boleh itu. Orang untuk banyak dikibuli kok. Begitu masuk kamar emang dia tidur? Tidak. Nanti dia main HP main apa? Saya suka ngecek kok. Saya ngecek mulai saat jam 1 masih online. Saya kalau begitu saya telepon orang tuanya besok. Apa kata orang tua? Sudah tidur kok pak? Katanya tidak bu. Ya kamarnya dia bunyi tapi dia main HP itu. Jam 1 dia masih online dia bu. Saya lapor tuh kalau saya sama orang tuanya yang gitu-gitu. Saya catat siapa yang online malam ini. Besok saya telepon orang tuanya. Saya sampaikan. Orang saya nggak ada yang tahu. Menurut orangnya tidur semua. Pak anak SMP itu. Saya kan ngajar SMP dengan SMA. Dan itu hal yang sederhana yang perlu kita perhatikan, kita tanamkan. Artinya orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pola asuh yang tepat. Karena kan tidak ada anak yang mau dilahirkan. Kalau boleh memilih mungkin tidak ada yang mau dilahirkan. Tapi sebuah kelahiran itu sebuah takdir. Sebuah takdir dan keinginan kedua orang tua. Artinya ketika mereka itu ada, ini tanggung jawab kita penuh memberikan fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat untuk apa? Supaya mereka mampu berdiri tegak untuk menghadapi problem-problem ketika mereka beranjak dewasa. Itu yang harus kita tanamkan. Boleh kasihan, tapi harus tepat pada tempatnya. Coba kita lihat buku baca persahabatan ajaran Islam.
Masih Maud kan mengatakan tidak semua memaafkan itu baik. Kenapa? Ketika kita memaafkan tidak pada tempatnya, justru itu menjadi dosa. Nah, artinya kita bisa melihat ketika kita maafkan dia berubah, itu suatu kebaikan. Tapi ketika kita maafkan dia semakin menjadi-jadi, itu bukan sebuah lagi kebaikan, tapi pembiaran. Nah, ini masih mau begitu disiplin mengajarkan itu. Hal yang sederhana saja. Nah, itu yang ini. Dan yang selanjutnya yang harus orang tua perhatikan adalah biasakan memberikan tanggung jawab kepada anak. Itu biasakan. Jangan lihat lagi dia masih kecil, jangan. Itu dari kecil diajarkan sesuai dengan usianya. Misalnya habis makan, jangan biasakan orang tua yang membersihkan. Kalau masalahnya sempurna atau tidak itu urusan belakangan. Tapi tanggung jawab pertama dia membersihkan itu sendiri, nggak orang tuanya. Itu supaya tertanam nanti. Karena kalau segala sesuatu orang tua yang melakukan itu, saya yakin begitu dia beranjak SMP, SMA, orang tuanya jadikan budak sama dia. Segala sesuatunya orang tua, pakaian orang tua disuruh cuci dan lain sebagainya. Kalau menurut saya tidak wajar anak SMP, SMA itu masih dicucikan oleh orang tuanya. Saya tidak wajar. Karena mereka sudah besar. Seharusnya begitu mereka SMA itu dihandle oleh mereka semua. Ini kan hal yang sederhana, hal yang kecil. Karena biasanya ketika mereka disiplin, begitu mereka dewasa, mampu menghadapi masalah-masalah di luar sana. Kan kita tidak mungkin mendampingi mereka sampai dewasa. Sampai kapan kita mampu mendampingi mereka? Begitu SMP saja kan mereka sudah dengan dunia luar. Ya. SMA sudah mulai luas lagi. Lulus SMA mungkin kita sudah tidak mampu lagi. Dunia dia semakin luas. Kalau tidak ada pondasi yang kuat dalam diri mereka, ya mereka mudah sekali terbawa arus lingkungan. Karena apa? Tidak punya pondasi yang kuat. Nah ini yang harus kita tanamkan. Jadi yang perlu kita garis bawahi dalam memberikan pola asuh terhadap anak itu adalah yang pertama, biasakan untuk memberikan kedisiplinan kepada mereka. Dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Yang kedua, jangan terlalu cepat untuk memberikan bantuan terhadap mereka. Ketika mereka jatuh, jangan buru-buru kita bangun untuk angkat. Biarkan dia bangkit sendiri. Karena saya yakin anak yang begitu jatuh, coba perhatikan. Ada anak yang sedang jatuh. Kadang-kadang dia ketawa kok. Ketika kita biarkan. Tapi kenapa dia menjadi menangis kencang? Karena dia orang tua yang menjerit, orang tuanya langsung membela dia. Bahkan orang tuanya menyalahkan benda pada saat itu. Itu yang harus kita lakukan. Terus yang ketiga berkaitan dengan penggunaan gadget. Jadi usahakan para orang tua itu jangan membiarkan anaknya itu berlama-lama dengan gadget. Karena secara ilmu pengetahuan, anak di bawah 5 tahun hanya boleh 30 menit dalam satu waktu. Artinya 30 menit dalam satu waktu. Kalau sudah 30 menit, ambil. Alihkan dia kepada permainan yang lain, tunggu sampai beberapa jam baru boleh lagi. Karena kalau mereka lebih dari 30 menit, itu boleh jadi hampir 80% terserap di otak bawah sadar dia apa yang dia lihat. Terlebih orang tua tidak bisa menyaring tontonan yang dia lihat. Makanya kalau saya sarankan itu kan ada mode anak tuh, pasang aja mode anaknya di situ. Jadi anak itu nggak bisa mengakses yang lain-lain. Karena kita tidak sadar nggak bu, kayak contoh main game. Mungkin bapak-bapak ada yang suka main game juga. Itu suka ada iklan muncul tanpa disadari. Memang kartun iklannya bapak, tapi itu kan pornografi yang dimunculkan. Memang kartun. Itu kan memang tujuan mereka untuk itu. Untuk apa? Menghancurkan generasi. Nah itu tanpa kita sadar muncul. Jiwa anak penasaran sangat tinggi. Penasaran dia lihat. Bahkan akhirnya dia mencari. Mohon maaf, akses pornografi di HP sangat mudah untuk dicari. Itu sangat mudah. Itu sangat mudah itu. Nah itu kalau tanpa kita sadari, kalau sudah sebenarnya kan bahaya narkoba, bahaya pornografi itu hampir sama. Bahkan dalam penelitian mengatakan lebih fatal bahaya pornografi. Otak yang diserang. Itu otak yang diserang memang.
Akhirnya apa kalau seperti itu? Merembetnya panjang. Nah, ini harus kita pahami. Jadi batasi ketika anak-anak menggunakan HP, nangis biarkan aja dia menangis kok, nggak ada masalah. Anak kecil itu menangis sehat aja kok. Jadi jangan terlalu khawatir ketika anaknya menangis. Justru dengan dia sering menangis itu akan menyadarkan dia, oh ini nggak boleh sama ibu saya. Percuma saya menangis juga, nggak akan diberikan kok. Tapi ingat ya Bu, ketika anak sudah menangis, kita harus tetap tega. Tapi dia diam sendiri. Jangan sampai udah menangisnya kencang, tiba-tiba di tengah jalan kita berikan. Itu juga hal yang sangat tidak bagus dalam pola asuh. Karena itu akan dipraktekkan terus nantinya. Kalau nangisnya segini, nggak akan dikasih. Harus lebih kuat lagi nangisnya. Saya yakin begitu dewasa dia hanya nangis, dia ngamuk dia. Mulai melempar-lempar barang dan lain sebagainya ke orang tuanya. Itu saya yakin. Karena ritmenya dia sudah pelajari untuk meluluhkan orang tuanya. Kan banyak kasus sekarang kita lihat di berita. Orang tua sama anak, bahkan begitu dewasa berani kok dia gugat orang tuanya, orang tua kandungnya. Karena apa? Mungkin orang tuanya mengajarkan itu dulu yang tanpa disadari. Makanya kalau kita kembalikan ke ajaran Islam itu kan, yang pertama yang harus kita tanamkan itu apa sih yang kita tanamkan dalam Islam itu untuk anak-anak? Adakah? Apakah? Itu ada dalam surah Luqman itu. Ayat 14 sampai 21 itu. Nah, yang pertama itu kan Allah mengabadikan pola tarbiyah yang diajarkan melalui Hazrat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah. Bagaimana cara kita mengajarkan itu? Sebenarnya ketika kita mendisiplinkan mereka, ketika kita mengatakan itu salah, nah itu bagian dari itu. Pondasi dasar akidah anak. Itu tanpa kita sadari. Sholat itu kan belakangan nanti anak-anak. Berapa tahun hadisnya anak boleh diajarkan sholat? Berapa tahun? 7 tahun baru sholat. Kapan anak-anak diajarkan untuk berparda? Usia berapa? Balik. Nah, prosesnya ada, tapi proses utama adalah akidah. Nah, ini yang kita tanamkan itu. Jadi kalau saya sering mengatakan kepada orang tua itu, kita harus tega dengan anak untuk apa? Masa depan mereka. Kalau orang tua tidak tega, justru dia sedang menghancurkan anak keturunannya sendiri. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Jadi ya nggak apa-apa kita tega sama anak. Kalau untuk kebaikan mereka, kita bukan dalam arti pelit dan lain sebagainya. Mungkin orang lain akan mengatakan, oh dia mah ayahnya begini dan sebagainya. Kita nggak peduli, karena orang lain nggak tahu. Yang tahu itu kita, tentang anak keturunan kita. Nah itu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit pengalaman. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang saya berencana sudah lama dulu ngomong ke Pak Muda ingin kesini. Sebenarnya bukan hanya kesini. Saya yang berpikir selama saya berada di Kalimantan, saya pengen kunjungan itu ke jemaat-jemaat yang ada di Kalimantan. Karena kan saya tidak tahu, mungkin setelah ini saya bisa nanti balik lagi ke Bogor. Jadi untuk ke Kalimantan lagi kan susah untuk silaturahmi ke saudara-saudara yang berada di Kalimantan. Memang saya punya tujuan itu. Jadi selama saya di Kalimantan, saya ingin bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.